Baik, nama saya Laura FM Simamora, NIM 1903020008. Saya Oktiolanda, NIM 1903020080. Perkenalkan, nama saya Farid Graciela Simanjuntak, NIM 1903020066. Ikan gurame merupakan golongan ikan Osteichthyes, yaitu ikan yang bertulang sejati. Ciri-cirinya memiliki rahang, memiliki operkulum atau tutup insang, tulangnya terdiri dari tulang-tulang sejati dan diri hinus. Bentuk tubuh ikan dipengaruhi oleh sistem rangka, sistem otot, dan satuan habitat di mana ikan-ikan ini hidup. Ikan gurame ini memiliki tubuh bilateral simetris, artinya apabila dibelah dua, baik secara membujur atau memanjang, maka akan terbelah sama dua bagiannya. Nah, ikan gurame ini sendiri bentuk tubuhnya itu torpedo, yaitu tinggi ikan hampir sama dengan lebarnya dengan ujungnya yang meruncing. Ujung kepala ikan gurame berbentuk lancip dengan kepala yang dilapisi oleh sisik. Lalu bentuk mulutnya merupakan inferior, yaitu berada di bawah hidung. Ikan ini tidak memiliki sungut dengan bentuk lubang hidung di hinus yang berada di kepala. Mata terletak di bagian kanan dan kiri kepala ikan, lalu memiliki operkulum biasanya di belakang daerah kepala ikan. Operkulum disebut juga dengan tutup insang. Memiliki sisi, gurat sisi atau linea lateralis, dan sirip. Adapun macam-macam sirip yang dimiliki itu ada 5, yaitu sirip perut, sirip punggung, sirip anus, sirip dada, serta sirip ekor. Ikan gurame yang saya identifikasi memiliki panjang tubuh 32 cm dengan berat 550 gram, memiliki bentuk mulut yang lebar, dengan posisi sudut mulut yang satu garis lurus di sisi bawah mata ikan, dengan bibir yang tebal. Keadaan bibirnya hanya bibir atas yang berlipatan, dan hubungan antara kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawahnya tidak bersama. Bentuk bibir atasnya tidak bergerigi, bentuk rostrumnya panjang, tumpul, dan berduri. Adapun mengenai sungut, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sungut. Sungut sering digunakan oleh ikan sebagai alat peraba atau untuk mencari makan pada beberapa ikan tertentu. Ikan-ikan yang memiliki sungut seperti ikan lele dan ikan patin. Ikan gurame tidak memiliki sungut. Memiliki bentuk badan pipi dan lebar, di mana tinggi badannya lebih dari setengah kali panjang tubuh. Pada ikan berperan sangat penting dalam penentuan arah dan gerak ikan. Dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Punggung terdiri dari 12 sampai 13 jari-jari lemah. Sirip dubur terdiri dari 9 sampai 12 jari-jari keras dan 9 sampai 21 jari-jari lemah. Sirip perut 1 jari-jari keras dan 2 diantaranya adalah jari-jari lemah. Dada terdiri dari 2 jari-jari keras yang kecil dan 13 sampai 14 jari-jari lemah. Gurat sisi sempurna mulai dari pangkal kepala sampai pangkal ekor yang terdiri dari 30 sampai 33 ring sisik. Apa itu linea lateralis? Linea lateralis adalah suatu garis di bagian tengah tubuh ikan, biasanya dari bawah operkulum sampai ke atas pangkal sirip ekor. Linea lateralis ini merupakan organ sensoris pada ikan karena membantu ikan untuk merasakan getaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan morfometrik adalah studi yang bersangkutan dengan pengukuran perubahan bentuk pada morfologi ikan seperti ukuran panjang, ukuran sirip, dan lain-lainnya.
linea lateralis pada ikan gurame ini, linea lateralisnya lengkap tetapi tidak sempurna. Linea lateralis pada ikan gurame ini terdiri dari beberapa garis yang tidak saling berhubung. Adapun bentuk linea lateralis pada ikan gurame ini hampir menyerupai garis lurus dengan jumlah hanya satu baris. Lalu untuk perhitungan jumlah sisiknya, yang pertama itu diidentifikasi jumlah sisik di depan sirip punggung. Pada ikan gurame yang saya ident itu ada 30 kali 2. Lalu selanjutnya jumlah sisi pipi 11 kali 2, jumlah sisi di sekeliling badan 50 kali 2, jumlah sisi pada batang ekor 10 kali 2, jumlah sisi pada garis lurus rusuk 80 kali 2, dan jumlah sisi pada garis atas rusuk serta bagian bawahnya 500 kali 2. Yang untuk morfometrik, yang pertama itu ada SL, itu panjang baku. Bagaimana mengukur panjang baku? Diukur dari ujung hidung sampai ke dasar sirip ekor. Untuk ikan gurame yang saya identifikasi, ukurannya 15 cm. Lalu ada TL atau panjang total yang saya dapat 19,6 cm. Cara mengukurnya, jarak garis lurus dari ujung hidung sampai ujung sirip ekor yang disatukan. Lalu selanjutnya ada HDL atau panjang kepala, yaitu 3 cm. Ukur garis lurus pada kepala ikan dari ujung hidung sampai ke bagian belakang keping tutup insang. Selanjutnya ada tinggi badan atau disingkat dengan BDH, yaitu yang saya dapat 8 cm, merupakan ukuran vertikal dari ikan yang diidentifikasi. Lalu ada ED atau panjang bola mata yang saya dapat 1 cm. ED ini cara mengukurnya panjang garis tengah bola mata yang diukur dari pinggir mata. Lalu yang selanjutnya ada DL, yaitu panjang jari-jari keras sirip punggung. Yang saya identifikasi ikan gurame memiliki ukuran 2 cm pada panjang jari-jari keras sirip punggungnya. Lalu ada POL atau panjang sirip dada yang saya dapatkan 9 cm yang diukur menurut arah jari-jari sirip dari bagian dasar sampai ke paling muka ke puncak sirip. Lalu ada AL atau panjang jari-jari keras sirip dubur yang berukuran 10 cm. VL panjang sirip perut 13 cm. Lalu ada panjang kudu 1 cm dan panjang hidung atau SNL dengan panjang 1 cm. Sistem integumen adalah bagian terluar dari tubuh ikan yang meliputi kulit, sisik, dan kelenjar mukus. Nah, sisik dari ikan gurame termasuk sisik stenoid. Sementara kelenjar mukus atau lendir yang ada pada ikan gurame digunakan sebagai alat komunikasi kimiawi antar sesama ikan. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang banyak mengandung lamera lapisan tipis. Alat pernapasan tambahan pada ikan adalah libirin, dan panjang alat pernapasan yaitu 9 cm. Libirin merupakan alat pernapasan tambahan yang berupa lapisan libirin. Alat pernapasan tambahan ini merupakan turunan dari lembar insang pertama. Libirin terletak di suatu rongga di belakang atau di atas insang. Ikan gurame memiliki panjang tubuh sampai dengan 65 cm dan berat ikan gurame bisa mencapai 6-12 kg. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap ekspirasi dan tahap inspirasi.
pencernaan ikan gurame. Saluran pencernaan terdiri dari segmen mulut, faring, esofagus, lambung, pylori, usus, rektum, dan anus. Usus sebagai salah satu segmen saluran dalam pencernaan ikan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dan zat makanan. Ikan gurame memiliki usus yang lebih pendek daripada ikan herbivora lainnya. Sistem rangka. Rangka merupakan penyokong tubuh yang melekat pada daging, yang membantu pergerakan pada ikan. Sistem rangka pada ikan gurame atau Ospinomus gurame tersusun atas 21 tulang. Rangka pada ikan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, rangka eksternal. Yang kedua, rangka membranus. Yang ketiga, rangka aksial. Dan yang terakhir ada rangka apendikular.